Oke, mungkin ini adalah video pertama gua di channel YouTube yang udah lama banget mati suri. Ini segmen gue yang lain gitu namanya Ngawangkong. Jadi mungkin sebelumnya kalau yang udah sering nonton channel YouTube gua di sebelumnya itu ada yang namanya JLB Jangan Lupa Bersyukur. Nah, sekarang gue ganti sama Ngawangkong. Ngawangkong itu kalau bahasa Jerman itu ngobrol. Bahasa Jerman Pak Deddy. Bahasa Jerman. Nah, sekarang gue lagi sama Deddy Corbuzier, Raja Podcast. Waduh. Ini Deddy Corbuzier atau Deddy apa? Deddy Cahyadi. Oh, Deddy Cahyadi. Iya benar. Pak Deddy, ini kan nggak lagi jaga, nggak usah tegak begini, atau santai aja. Iya, siap. Tapi memang di mana-mana jiwa sebagai seorang penjaga keamanan itu ada terus ya. Iya. Pak Deddy deg-degan, Nyantai Pak. Pak, saya mau nanya. Ya, siap. Udah berapa lama kerja jadi security? Dari 2014 mulai jaga bulan September. 2014. Ya. Jadi seberapa tahun berapa? Kayak itu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Ya, di Grand Sutra. Di Grand Sutra 7 tahun? Ya. Sebelumnya? Enggak. Belum pernah. Iya, belum pernah sebelumnya. Oh, jadi guys, Pak Deddy ini jadi security. Abang orang Sundanya ngomongnya security. Security di komplek rumah gue udah 7 tahun dan gue juga tinggal di komplek gue itu udah sekitar 7 tahun. Jadi memang dari awal ya Pak Deddy ya? Awal, belum ada masjid waktu itu, masih waktu itu yang pengisi baru 96. Oh, dan saya salah satu yang pertama Pak Deddy. Nah, iya, benar. Pak Rijal itu rumah udah ada, cuman tempatinnya jarang-jarang. Benar. Itu paling angker. Ah, serius Pak? Iya, di pojok Pak Rijal itu dulu rumah Pak Rijal pojok itu ada semacam kembang. Kembang itu di situ kadang-kadang bau semacam mistik. Pak Deddy, ini gue baru aja ngobrol langsung pulang dulu, nanti males. Mistik, saya itu sering saya nemuin itu di situ. Pak, ini bukan ngomongin masalah tentang angker lah Pak, tapi beneran itu Pak. Jadi rumah bapak itu waktu dulu pojokan kan, pojokan yang ngadep sini kan, pojokan itu kan ada pohon kembang, ranting itu ranting, disitulah titiknya mistik itu tercium aroma kadang bau bangke, bukan Sunda nama bangke. Nah, waktu itu sering nemu ada anak kecil jalan ke arah pasung belakang umuran 14 tahun tapi nggak ada kakinya. Itu sering, mohon maaf Pak Rijal ini mah. Ini paling lama saya sesepuhnya security di situ. Sebelum Pak Jamin. Asli guys, gue ngerinding ini. Iya. Parah. Sebelum Pak Jamin. Itu mulai jaga saya tanggal 1 September 2014 di Grand Sutra. Situ masih ruyuk. Istilahnya ruyuk itu masih kosong. Pos juga angker, sering saya digangguin. Gitu. Kalau masalah mistik saya pasti pernah ada suara, cuman saya dirawin. Rumah saya doang Pak Deddy? Enggak, banyak juga. Yang belakang itu sempat saya dobrak. Dobrak mau pada pojok, dekat pasung kan, anak kecil masuk situ sampai merinding. Untungnya saya nggak dikunci dari dalam. Jaga pas malam Jumat. Pak Deddy nih, mumpung ada cerita barusan ya. Tadinya saya mau nanyain tentang cerita pengalaman hidup Pak Deddy nih, cuman ini menarik juga nih. Iya, mistik itu sering Pak. Sebentar, dulu tuh pas awal-awal saya tinggal di sana punya anak Saka. Iya, Saka ya, benar Saka. Saka itu pada di umur setahun 2 tahun dia itu sering berdialog dengan orang dengan yang tidak ada wujudnya. Dia itu selalu manggil nama capat gitu Pak Deddy. Ya, ada orangnya. Dan orang merinding asli gue. Ada Pak, ada orangnya ada. Jadi orang tuh pernah kayak, Kak kamu ngobrol sama siapa? Nah kamu, jadi dia tuh ngobrol sendiri aja ngarangnya capat. Iya. Itu adanya di pojok. Nah itu tuh beneran emang 14 ada. tahun teh. Cuman itu Pak nggak jahil, orang cuman penunggu. Itu perbatasan di Blok C, dulu ada orang kesetrum. Ada sebuah pabrik batako. Sama yang punya dia itu dikasih setrum pas azan maghrib, dia istilahnya nyuri nyolong. Nggak ketemu sekalinya di setrum, udah mati berdiri gosong. Itu perbatasan blok dinding B antara B10 nomor 3. Perbatasan dinding itu bata blok C. Oh, jadi itu Pak Deddy udah kenal 7 tahun. Iya. Udah sering ngobrol, tiap hari ketemu. Iya. Kenapa ngobrol sekarang tuh? Takutnya Pak Rijal takut. Itu masalah mistik saya udah tahu semua. Di situ mah. Pantesan. Jadi memang selama ini tuh rumah gue tuh dulu emang sedikit kayak ini ada apa ya? Ini cuman nggak begitu nggak begitu dirasain gitu Pak Deddy, dan ternyata memang bener.
Cuman setahu saya di situ kadang berpindah-pindah orangnya tinggi gede Pak, tinggi besar. Tuh Di situ tuh di rumah saya. Bukan. Kadang-kadang pindah-pindah. Iya sekarang jadi gudang pojokan itu tikungan. Kadang di situ pohon mangga kan, sekarang udah ditebangkan jadi gudang dulu di situ. Pindah-pindah kadang sekolebatan kada lempos keluar set bayangan. Gitu. Kalau masalah mistik oke, saya cerita. Saya mau orangnya asik. Tapi kalau masalah pengalaman, alhamdulillah selama kerja di situ selama 7 tahun dari 2014, alhamdulillah bagian dalam gak pernah kecolongan. Warga paling lama saya di situ udah hafal. Warga paling lama ngisi kayak Pak Rijal, Pak Anton, Pak RT Doni, Pak Jisugi, dulu Pak waktu Bujang, Pak Nurjayadi, Pak Wahyudi. Kan saya juga tinggal di situ pas waktu Bujangan Pak Dedi. Sama kakek, sama bapaknya Pak Rijal, itu sama saya udah gini. Kalau nggak ada saya nanyain Pak Dedi terus. Tanyain ke kakek. Pak Dedi, ini tentang si mistik itu ya? Mistik ya. Tapi sekarang udah aman kan, udah nggak ada. Alhamdulillah sih, cuman sekelibasan mah masih ada Pak, cuman nggak ganggu. Ayo Pak Dedi punya indera keenam gitu. Alhamdulillah sih, dulu saya lagi bujang umur istilahnya yang pertama ngerantau tahun 97-98 Jakarta Kampung Melayu. Saya kerja di Bengkelas Pak. Ceritanya gimana cara percaya nggak percaya Pak? Jadi gini, saya kan di bengkel lantai 2 kan naik tangga, lantai pertama naik lantai 2 bawah kamar mandi mesin las diesel. Nah saya gini tidur nih Pak, tidur istilahnya ngangkang hulu doang kepala, ari-ari buknya panjang, tapi saya gini durasi 5 menit dia nggak ada, saya tidur imbasnya ke teman saya masuk ke badan. Itu saya nyampe sekarang bahkan suara di Grand Sutra mau atas suara ketawa, suara apa, saya tantang kamu wujudin diri. Kalau dia istilah makhluk halus ketemu kita apes. Manusia jangan kalah sama makhluk halus, jangan takut. Halusinasi yang bikin takut. Ini Pak Rijal nih, ari-ari segini nih, kepala doang. Itu tahu mau cerita apa, saya gini nih, saya lagi tidur bener, lagi bujang saya gini, durasi 5 menit dia nggak ada, saya tidur lagi. Kepacang-kepacang, kalau pingin saya gambar sekarang masih ingat tahun 98. Sekarang tahun berapa? 2012. Nah, 2022. Berapa tahun? 2022. Berapa tahun? Tapi ini beneran gue tadinya mau ngobrol pada itu mau cerita tentang pengalaman jadi security, kisah hidupnya apa segala macem. Cuma ternyata di luar konteks. Tapi ini sumpah ini gue bikin merinding banget Pak Dedi. Tapi so far perjalanan Pak Dedi ngejagain Grand Sutra, gue bilang terima kasih ya Pak Dedi karena memang udah ngejagain komplek kita seaman mungkin, karena memang apa namanya nyimpen barang apapun alhamdulillah gitu ya, nggak pernah ada yang hilang Pak Dedi. Alhamdulillah meskipun apa kan di komplek kita motor di mana-mana segala macam, rumah juga jarang dikunci kadang-kadang gitu Pak Dedi, tapi alhamdulillah terima kasih loh Pak Dedi. Tapi saya mah bukan sombongin diri Pak Rijal. Di samping itu ada yang ngejagain badan saya. Uyut gitu. Tapi Pak Rijal lamun uyut temen orang geus malah ya kontak lain awak kurang dan raga orang uyut masuk jalma sakumaha suku saya tonjok pas mau selamat. Makanya saya alhamdulillah selama di Grand Sutra jaga selama dari angker nyampe sekarang nyampe udah rame zaman kodok kokok alhamdulillah. Pernah uyut masuk sekali lagi jaga lah, saya lagi bengong masuk pak tempel ada yang mau ngejalin kita kan makhluk halus lain. Udah interaksi gitu. Jadi tapi selama ini tapi yang ada di badan saya kalau nggak ada saya biasa Pak, tapi tetap pegangan mah ada pegangan, cuman kalau sama kepepet saya udah istilahnya emosi marah bener masuk lah. Itu 7 turunan dari keluarga bapak saya ke adik ke saya uyut masuk. Itu Pak Rijal, kakek juga tahu gitu. bisa ngeraba saya kok ada. Iya. Kayak Sunkoy tahu kan 97 dia ngeliat saya lain lagi, ngeliat saya kok beda, udah tutup mulut tahu sama tahu. Itu aja Pak Rijal, alhamdulillah selama di Grand Sutra saya dipercaya warga orang paling lama, terutama kejujuran, kesopanan, ya kan, namanya nyambut warga, gitu aja. Bener. Nih Pak Dedi ngomongin tentang masalah apa itu namanya kejujuran gitu. Saya bukan yang memuji Pak Dedi ada di sini ya. Karena Pak Dedi kan pernah keluar dulu sebentar ya, terus masuk lagi. Saya sempat kehilangan ini Pak Dedi kemana, karena yang selama 7 tahun ke belakang saya tinggal di situ 8 tahun bahkan lebih sama tinggal lebih kan. 2014 September Pak. 2014 bulan September awal.
Pak Deddy itu yang paling ramah, yang paling sopan, yang paling baik gitu Pak Deddy. Karena apa orang sekomplek juga pasti tahu lah Pak Deddy. Tapi bisa cerita nggak sih? Coba keluhan Pak Rizal kalau ada dari bukan keluhan kalau saya pribadi. Pak Deddy pernah ngerasa capek nggak sih kerja security yang kadang semalaman nggak tidur gitu? Ya kalau capek, kalau masalah capek ya ada Pak Rizal di saat fisik kita lagi nggak fit. Gitu kan, apalagi pas malam kan tidurnya cuma di kursi doang gitu ya. Apalagi kalau saya mau syuting pulang malam atau berangkat pagi kan saya mau kerjanya juga nggak jelas ya, bukan pagi-pagi kan jam 2 berangkat, jam 3 pulang gitu. Saya tanya Pak Rizal, pernah nggak kalau begitu Pak Rizal saya dalam keadaan tidur? Pak Deddy mau nanya, yang bikin bertahan Pak Deddy selama 7 tahun bertahan bekerja di Grand Sutra gitunya jadi security apa? Itu faktor buat menghidupi anak keluarga. Nah istri pun istilahnya dari 2020 karena corona kan nggak masuk kerja, ada panggilan pun dia nggak mau karena takut. Yang kedua, saya di Grand Sutra itu udah dianggap saudara semua, dianggap keluarga, bukan orang lain. Buaya pun bukan suku. Benar. Udah saya rangkul semua. Nah ada apa-apa kita nggak ada terdepan. Benar Pak Deddy. Saya rangkul semua, walaupun dia orang Batak, orang Medan, atau orang mana Kristen, saya rangkul semua, udah dianggap saya saudara. Istilahnya udah di situ agak rumah kita sendiri. Iya Pak Deddy. Jadi poinnya apapun pekerjaan yang Pak Deddy jalanin sekarang, yang penting anak istri. Bernafkahi lah. Nafkah ada gitu ya Pak Deddy. Anaknya berapa Pak Deddy? Anaknya berapa? Anak saya dua. Istri berapa? Istri saya. Oh, 1. Anak pertama udah 18 tahun. Anak cowok. Anak yang kedua 13 tahun baru SMP sanawiyah kelas 1. Udah mulai kelas 2. Jadi Pak Deddy itu menghidupi anak 2, terus istri dan segala macam, dan pokoknya kehidupan Pak Deddy itu bergantung dari gaji di Grand Sutra. Di Grand Sutra. Iya, cukup masih Pak Deddy? Alhamdulillah sih. Cukup. Di samping itu kan ada sampingan. Bener. Gitu kan kadang-kadang kita ada warga yang nyuruh, Pak suruh bapak saya istilahnya mau lah. Yang penting halal, nggak mencuri. Benar Pak Deddy. Gitu. Iya. Karena memang Pak Deddy dedikasi banget gitu gitu. Selalu standby 24 jam lah istilahnya. Nggak memandang kehujanan, kepanasan, tetap kecuali badan fit baru ada lelahnya. Benar. Kalau badan fit tetap kita semangat. Belum pernah istilahnya ada warga malam saya posisi lagi tidur sampai diketok-ketok, belum pernah. Bagian pekerjaan, jadi dari yang namanya pekerjaan apapun pasti ada enak dan gak enak. Gitu aja. Coba kalau saya nanya, enaknya jadi security apa? Ya enak sih Pak. Ya enaknya dulu. Enaknya dulu ya kayak gitu, semacam istilahnya lah ada pengertian gitu kan dari warga, istilahnya dalam kita kekuasaan pada rezeki mengalir, enaknya gitu aja. Yang bisa nafkahin istri gitu ya. Pulang bawa istilahnya, kadang ada makanan yang lebih ke teman udah bawa pulang, ya udah kadang-kadang ada rezeki lebih gitu kan, gitu enaknya. Apalagi bentar lagi lebaran banyak THR, wah nomplok itu mah pasti. THR-an. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya waktu di saat kita sakit, istilahnya kendalanya adalah seperti kayak kendala kayak tadi kan, kayak keluar masuk. Bukan karena kita jengkel dalam berarti diri sendiri, karena di saat kita lelah mau istirahat, tapi tetap kita jalani. Nah keesokannya enggak, saya benci sama orang itu, enggak, tetap kita sapa dengan ramah di saat kita lagi fit. Pak Deddy, pertanyaan terakhir. Pak Deddy bersyukur nggak dengan pekerjaan yang Pak Deddy jalani sekarang? Alhamdulillah kita bersyukur, bahkan sampai tua di sini, karena itu udah amanah saya. Sekarang cari kerjaan itu susah Pak, apalagi nggak punya pengalaman. Nah saya istilahnya alhamdulillah mau mengabdi lah di Grand Sutra sampai akhir hidup. Masya Allah. Gitu, sampai tua, sampai bongkok masih kepake pasti. Benar Pak Deddy. Memperjuangin berapa kakak, saya perjuangin 143 kakak, nyawa sendiri. Kalau malam, kalau berdua kan siang, kalau malam itu resiko ada maling kita hadapin duluan kan. Nah disitulah. Di situ. Luar biasa Pak Deddy, atur nuhun. Nanti kita ngobrol lagi. Ya siap. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Rizal Akbar Azhari di Ngawangkong. Episode pertama dengan Pak Deddy Corbuzier. Oh salah, Pak Deddy Cahyadi. Deddy Cahyadi. Hatur nuhun Pak Deddy. Halo Pak Deddy, sampai jumpa. Dadah Pak Deddy. Dadah. Jangan lupa bersyukur ya. Dah.